Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi. Hari ini saya bersama dengan teman sejawat saya, Aska Haidar Ramzaidi. Ya, siap. Oke. Aska, boleh aku tanya nggak nih? Silakan. Menurut kamu gitu, komunikasi interpersonal tuh kayak gimana sih gitu? Terutama kalau kita berbicara ke teman sejawat tuh kayak gimana? Oke, nah izin menjawab ya dari Bang Alvin. Oke, komunikasi interpersonal itu penting untuk kita nanti tidak hanya bekerja, tapi dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Saat kita memerlukan sesuatu atau bantuan itu diperlukan komunikasi, terutama interpersonal ataupun sesama rekan sejawat ataupun atasan atau vertikal, atasan ataupun bawahan gitu. Nah, saat kita memerlukan bantuan ataupun memerlukan sesuatu yang sifatnya urgent itu penting komunikasi interpersonal. Selain itu, untuk menghindari yang namanya miskomunikasi terhadap sesama rekan ataupun atasan bawahan, komunikasi interpersonal sangat diperlukan untuk menanggulangi hal tersebut. Nah, kemudian bagaimana bentuknya itu bisa seperti sesama rekan sejawat itu kita berbicara seadanya, santai gitu. Tapi jika bersama atasan itu kita harus mengutamakan rasa respect dan menurunkan nada suara kita. Nah, sesama di bawah kita atau bawahan itu cukup dengan ya seadanya aja seperti rekan sejawat, tapi lebih kita yang lebih senior gitu. Mungkin seperti itu, Bang. Baik, Aska. Berarti kita tuh harus menerapkan komunikasi yang baik dan selalu memperhatikan apa yang teman sejawat kita perhatikan, walaupun memang tidak ada aturan baku ya kepada teman sejawat. Oke, baik Aska, terima kasih. Mohon maaf ya sebelumnya sudah memberikan waktunya gitu ya. Terima kasih Aska. Bye bye. Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan aku Kelvin. Hari ini izin melakukan wawancara. Oke. Mungkin sebelumnya abang bisa perkenalkan nama abang dengan nama panggilan abang. Oke. Halo semuanya, perkenalkan aku namanya Muhammad Jeffrey Kurniawan. Aku biasa dipanggil Jeff. Mungkin di asramanya aku sebagai senior. Sebagai senior mentor bang ya? Iya, kebetulan aku di Badan Asrama Mahasiswa juga menjabat sebagai staf mentor gitu. Mungkin abang bisa menjelaskan bang, mentor itu seperti apa sih kerjaannya tuh di sini? Oh ya, kalau untuk di bagian mentor itu lebih tepatnya mungkin kalau di dinamika, nah kita tuh kayak asistensi di asrama, kayak memastikan para menti-menti kita ini tuh menjalankan aturan asrama dengan apa ya, sesuai dengan inilah aturannya books-nya kan. Terus juga kita memastikan apakah menti-menti kita ini junior-junior kayak kamu gitu, tugas PPKS-nya sudah terlaksana sesuai dengan PPKS-nya gitu, tugas karakter gitu. Gitu sih. Oke, kalau gitu bang berarti mentor tuh mirip kayak asistensi bang ya? Iya, betul banget. Jadi kalau menindak itu bukan tugas kami, lebih ke persuasif aja gitu. Aku tuh pengen tanya bang, kenapa abang mau menjadi mentor bang? Oh ya, kalau pertanyaan aku kenapa aku memilih untuk asrama lagi jadi mentor? Jadi gitu mentor. Kan? Nah, kalau untuk pertama menjawab kenapa aku asrama, itu karena mungkin lebih ke asrama itu bisa lebih hemat ya. Iya benar. Dan aku lebih bisa banyak belanja hal-hal yang lain gitu di luar kebutuhan primerku. Nah, kenapa mentor? Sebenarnya untuk mendapat jabatan mentor itu bukan karena keinginan aku gitu, karena sebenarnya yang memilihkan aku jadi mentor itu dari atasan mereka. Kalau kita tuh bebas saja gitu, bukan kita yang milih gitulah, istilah gitu. Pegawai UPK yang milih kita jadi divisi apa gitu. Oh, berarti satu gerbang sama menjadi kaping dong bang? Iya, pokoknya itu daftar di kaping, tapi posisinya itu yang nentuin UPK. Oh alah, gitu. aku baru tahu lagi. Sama jadi mentor ada suka dan duka nggak bang? Kalau untuk suka dan dukanya, mungkin kalau sukanya aku ini sih, karena kan kalau jadi mentor kita harus dengerin cerita orang gitu. Kadang aku bisa ngambil pelajaran gitu di cerita-cerita mentiku gitu kan. Tapi kalau misalnya dukanya mungkin ya namanya kalau kita udah asrama ya kan, apalagi udah selain tingkat 1 gitu, ada aja tugas tambahan gitu di luar asrama, dan sementara kita juga harus jadi tanggung jawab di asrama. Nah jadi kayak double job gitu sebagai mahasiswa tingkat atas, terus juga mahasiswa asrama gitu. Jadi kadang capek sih, tapi ya dijalani aja gitu.
Berarti abang harus menyesuaikan gitu. Iya, harus menyesuaikan lah. Dengan padatnya kegiatan yang dimana kegiatan utama abang itu tidak disesuaikan dengan kegiatan asramanya gitu. Iya, Nggak gitu. kayak kami gitu kan bang. Kalau ini kan sama semua Sama nih. semua Kompak, gitu kan, satu jadwal aja. Kalau aku nih kadang ada, ayo kita ngumpul di kafe belajar Nah, bareng. Nah, apa bisa? asrama nggak bisa keluar. benar, Jadi benar. kita harus menyesuaikan gitu loh dengan orang-orang itu. Gitu sih. Oke bang, saya rasa cukup ya bang gitu. Oh, iya. Sebelumnya terima kasih sudah menyita waktu abang. Aman Maaf aja. ya bang. Aman. Gitu ya. Semoga kita dilancarkan dalam keseharian. Amin. Dadah. Dadah.